Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ya, senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berkegiatan. Jumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi kita hari ini yang akan membahas materi mengenai manajemen. Pernah mendengar kata manajemen? Kira-kira apa ya manajemen tersebut? Nah, untuk kamu yang punya cita-cita ingin jadi seorang bos atau seorang manajer perusahaan, kamu harus tahu apa manajemen tersebut. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian manajemen, kemudian mengenai fungsi-fungsi manajemen, serta unsur-unsur manajemen. Kita mulai dari pengertian manajemen. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage, yang artinya mengatur, mengendalikan, serta mengajak orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manajemen bisa didefinisikan menurut pendapat para ahli yang berbeda-beda, di mana mereka mendefinisikan manajemen itu dengan berbagai macam pendapat. Ada Henry Fayol, ada George R. Terry, ada Marie Paulette. Berikut ini pengertian manajemen menurut George R. Terry. Di sini George R. Terry mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para ahli sendiri memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan manajemen. Berikut pendapat dari George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Para ahli sendiri memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan manajemen. Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pelaksanaan serta pengawasan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, berikut ini ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Manajemen merupakan sebuah bidang pengetahuan yang secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Luther Gulick. Nah, definisi yang ketiga di sini menyatakan bahwa manajemen itu adalah suatu seni, menggerakkan, mengajak, serta memotivasi orang-orang agar mau bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, definisi ini dikemukakan oleh Marie Parker Follett. Demikianlah definisi manajemen menurut para ahli. Nah, di mana secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa manajemen itu sebagai suatu seni, ini dikemukakan oleh Marie Parker Follett. Ada yang menyatakan bahwa manajemen itu sebagai ilmu pengetahuan, ini dikemukakan oleh Luther Gulick. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa manajemen itu sebagai suatu proses yang dikemukakan oleh George R. Terry. Demikianlah definisi manajemen menurut para ahli. Berikut ini akan Ibu sampaikan mengenai fungsi-fungsi manajemen. Apa sih fungsi-fungsi manajemen ini? Nah, di dalam kegiatan untuk bisa mencapai tujuan tersebut tentunya harus ada fungsi-fungsi yang diterapkan. Di dalam manajemen sendiri, fungsi manajemen ini bisa kita singkat dengan POWAC. P-O-A-C. Nah, fungsi manajemen POWAC ini dikemukakan oleh Henry Fayol. Apa sih POWAC? POWAC terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita bahas yang pertama ya untuk fungsi manajemen, yaitu planning. Planning atau perencanaan.
Sebuah kegiatan ataupun sebuah organisasi serta aktivitas yang kita lakukan secara individual untuk bisa mencapai ketujuan yang kita harapkan, tentunya kita terlebih dahulu harus mempersiapkan yang namanya perencanaan atau planning. Sebuah perencanaan yang baik tentunya harus disusun sematang mungkin. Bagi seorang manajer, perencanaan itu bukanlah suatu hal yang mudah, tentunya membutuhkan ide dan kreativitas di dalam menentukannya. Untuk menentukan perencanaan yang baik, tentunya seorang manajer itu harus memenuhi kriteria 5W tambah 1H. Ingat ya, kalau perencanaan kamu bagus, kalau perencanaan kamu baik, tentunya perencanaan kamu memiliki langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu what. What artinya apa ya? Bagi seorang manajer, what ini merupakan langkah awal menentukan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah where. Pada where di sini, manajer akan menentukan di mana dia akan melaksanakan aktivitas tersebut agar apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Kemudian when. When ini berkaitan dengan jadwal. Tentunya perencanaan yang baik harusnya memiliki jadwal pelaksanaan serta pengorganisasian serta pengawasan yang akan dilaksanakan. Jadi melalui perencanaan sudah difikirkan kapan pelaksanaan dari kegiatan itu dilakukan. Langkah berikutnya adalah who, siapa. Di sini manajer sebaiknya menentukan siapa-siapa orang-orang yang akan terlibat pada aktivitas pelaksanaan kegiatan agar terlaksana dengan baik, terrealisasi sehingga tujuan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Dan yang tahap berikutnya adalah how. Bagaimana pelaksanaan aktivitas dari kegiatan tersebut sebaiknya dituangkan di dalam perencanaan. Jadi bisa disimpulkan di sini, sebuah perencanaan yang baik tentunya harus memenuhi langkah-langkah 5W 1H. Karena di dalam perencanaan di sini berisikan tentang ide-ide pokok yang ingin dicapai serta harapan-harapan dan juga motivasi serta struktur organisasi yang akan dilaksanakan di dalam sebuah penerapan manajemen. Nah, demikianlah untuk pembentukan ataupun menyusun sebuah perencanaan di fungsi manajemen yang pertama. Jadi ingat ya, fungsi manajemen yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, di mana perencanaan ini harus disusun sebaik mungkin, serapi mungkin, karena perencanaan ini merupakan titik awal dari terlaksananya manajemen yang maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Pada pengorganisasian di sini, seorang manajer tentunya harus memiliki kemampuan untuk menetapkan orang per orang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan bidangnya, sehingga orang-orang tersebut akan bekerja dengan maksimal, akan bekerja secara profesional, dan tentunya akan membantu manajer untuk bisa mencapai sasaran tujuan yang sudah ditentukan. Jadi ingat, pada fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana manajer meletakkan atau menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya agar bisa melaksanakan pekerjaan secara profesional. Fungsi yang ketiga yaitu actuating. Actuating itu artinya adalah menggerakkan. Menggerakkan di sini adalah bagaimana upaya seorang manajer mengajak, memotivasi karyawannya, bawahannya, dan semua instansi serta divisi yang dinaunginya untuk bisa bekerja secara maksimal, untuk bisa bekerja secara tulus dengan hati yang ikhlas, sehingga pelaksanaan kegiatan perusahaan atau organisasi dapat berjalan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa tercapai dengan mudah. Jadi di sini dituntut kemampuan seorang manajer itu untuk memotivasi karyawan-karyawannya, memotivasi orang-orang bawahannya agar bisa bergerak, bekerja bersama-sama, saling bahu-membahu untuk mencapai
cita-cita dan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, tahap yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu controlling, pengawasan. Pada fungsi pengawasan di sini, seorang manajer tidak hanya memberikan kepercayaan pada orang-orang yang sudah diberikan tanggung jawab, tentunya manajer sendiri harus juga turun tangan untuk mengawasi setiap kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah diorganisasikan, yang sudah digerakkan. Tujuannya apa? Dengan adanya pengawasan dari seorang manajer, di sini manajer sendiri bisa mengevaluasi di mana kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan serta di mana kelebihannya. Nah, untuk kekurangan sendiri tentunya akan menjadi bahan evaluasi, dan untuk kelebihan-kelebihannya tentunya akan berusaha untuk dipertahankan dan akan semakin ditingkatkan. Jadi intinya, fungsi manajemen di sini bermanfaat untuk seorang manajer dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya, karena dengan fungsi manajemen ini pula nanti akan lebih mudah mencapai apa yang menjadi tujuan perusahaan. Nah, berikutnya materi yang ketiga pembahasan kita adalah mengenai unsur-unsur manajemen. Apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur di dalam pelaksanaan manajemen? Menurut Harrington Emerson, manajemen memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah man atau manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting di dalam pelaksanaan suatu organisasi dan termasuk unsur terpenting dalam mencapai tujuan. Dikarenakan secanggih apapun mesin dan metode yang sudah kita terapkan, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka mesin itu tidak akan berfungsi dan metode-metode tersebut tidak akan terlaksana. Jadi, di sini dibutuhkan skill dan kemampuan sumber daya manusia yang maksimal agar tujuan organisasi atau perusahaan mudah tercapai. Demikian juga dengan kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dikarenakan sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya alam tersebut, maka sumber daya alam yang kaya tadi akan sia-sia, tidak akan bisa dikelola dengan baik, dan negara tidak akan bisa menjadi negara yang besar dan negara yang maju. Oleh sebab itu, sumber daya manusia merupakan peran penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu, Ibu berharap kamu bisa mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang kelak akan bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Untuk unsur yang kedua adalah money, uang. Uang merupakan unsur terpenting juga di dalam manajemen, dikarenakan dengan uang segala aktivitas dan organisasi bisa terlaksana. Untuk pembelian material atau bahan baku, untuk pembelian mesin, untuk pembayaran upah gaji karyawan, ini kan membutuhkan uang. Maka dari itu, uang merupakan unsur terpenting kedua di manajemen. Selanjutnya yang ketiga adalah material atau bahan. Bahan di sini yang dimaksudkan adalah sumber daya alam. Di dalam penerapan manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan, bahan juga termasuk unsur terpenting. Dikarenakan dengan adanya material atau bahan baku di sini, maka aktivitas kegiatan produksi dan juga kegiatan menghasilkan dari perusahaan atau organisasi bisa terlaksana. Biasanya di dalam suatu kegiatan itu tentunya akan membutuhkan material atau bahan-bahan, baik itu bahan pokok, bahan baku, ataupun bahan-bahan pendukung lainnya. Nah, unsur yang keempat di manajemen adalah mesin. Mesin memiliki peran penting juga, dikarenakan dengan kecanggihan teknologi dan mesin di sini tentunya akan semakin mempersingkat waktu dalam produksi dan semakin mengefisiensi dan mengefektivitaskan kegiatan. Mesin membantu manusia untuk bisa berproduksi lebih maksimal, untuk bisa menghasilkan barang dalam kapasitas yang lebih besar. Tentunya di sini teknologi dan mesin merupakan faktor pendukung terpenting dalam aktivitas penerapan manajemen. Dan yang terakhir adalah metode. Di dalam unsur manajemen yang kelima di sini metode. Kenapa metode dianggap penting? Dikarenakan metode merupakan ide-ide atau kreativitas yang dituangkan manusia untuk bisa melaksanakan kegiatannya, sehingga dengan adanya metode-metode yang terbaik,
aktivitas dan kegiatan bisa dilaksanakan lebih mudah dan diharapkan tujuan lebih mudah tercapai. Maka dari itu, seorang manajer yang baik harus mampu menerapkan metode-metode terbaiknya di dalam sebuah manajemen dengan maksud dan tujuan apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, demikianlah penjelasan singkat Ibu hari ini mengenai pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan juga unsur manajemen. Sebelum Ibu sudahi video pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama ya mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya untuk pengertian manajemen, bisa diingat bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, fungsi manajemen itu ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, untuk unsur manajemen, perlu diketahui yang menjadi unsur-unsur pelaksanaan manajemen sendiri adalah mulai dari adanya sumber daya manusia, adanya uang, adanya bahan baku atau material, adanya mesin, dan juga metode yang akan diterapkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga siswa-siswi semuanya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, untuk menyudahi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kuis di mana jawaban untuk kuis hari ini sesuai dengan tema kita dan dari video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Kuis hari ini yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini pada selembar kertas. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi manajemen menurut Luther Gulick. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pengawasan pada fungsi manajemen? Dan yang ketiga, kenapa manusia dianggap sebagai unsur terpenting pada manajemen? Nah, sumber daya manusia yang bagaimanakah yang dibutuhkan bangsa ini agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan semaksimal mungkin. Nah, terima kasih atas perhatian dan juga waktu yang sudah Anda berikan. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara menyenangkan dan kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila ada